Bunda, ada pertanyaan. Ayo, yang keras dekatkan, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ratna Simatupang dari Medan. Pertanyaannya, Kang, Ibu Ratna beberapa hari yang lalu ada mengikuti YouTube-nya Kang Halim. Pada saat itu kelihatan ada foto dan pada akhirnya Kang Halim membuat keterangan di bawah bahwa adiknya Kang Halim berpulang ke rahmatullah. Nah, jadi kalau sebenarnya Kang, pada saat itu Kang Halimnya sendiri merasakan apa? Artinya ketika kita sudah menyadari bahwa nanti tidak ada siksa kubur, kemudian tidak ada itu nantinya sebenarnya kalau pernah mendengar bahwa adanya siksa kubur itu pada saat itu Kang Halim bisa tidak merasakan kesedihan berpisah dengan adik karena tahu posisinya sudah. Jadi seperti ini agak apa namanya itu kepada diri sendiri, Kang. Jadi setelah berjumpa dengan Kang Halim ada ketenangan di dalam di Bu Ratna sendiri bahwa ditinggal suami lebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Jadi pada awalnya secara syariatnya mengatakan bahwa itulah yang terbaik untuk Pak Rahab dan kami yang ditinggalkan. Kalau sekarang bedanya sudah mengerti tentang keesaan itu, jadi tidak ada kekhawatiran walaupun sebenarnya secara ada tapi itu tidak lama berlangsung. Jadi yang ingin Bu Ratna tanyakan sebenarnya karena waktu melihat YouTube itu merasa gini, Kang Halim apa yang dirasakan Kang Halim ya? Kelihatannya karena suasana itu ditunjukkan, artinya Kang Halim juga merasakan apakah ada kata sedih atau sedih dan senang berpisah dengan adik waktu itu. Jadi pertanyaannya sebenarnya bagaimana perasaan Kang Halim waktu itu yang bisa juga ya Bu Ratna mengikutinya. Kira-kira mungkin pertanyaannya kurang tajam Kang Halim ya, tapi kira-kira begitulah. Makasih Kang Halim. Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya pertanyaannya begini, kalau boleh saya lebih detailkan. Semakom Kang Halim rasanya bagaimana ya kalau menghadapi keadaan yang seperti itu ya kan? Semakom Kang Halim ya kan? Jadi sebenarnya yang bisa sedih, yang bisa gembira, hidup apa mayat? Hidup. Berarti sedih gembira milik siapa? Lah, kalau kita sudah tahu milik Allah, enjoy saja. Aku disedihkan ketika menghadapi itu semua. Sedihnya ya sekejap. Kenapa? Karena langsung saya limpahkan kembali. Ngapain aku sedih? Wong yang punya sedih Allah, akhirnya ya tidak sedih lagi. Ketika gembira pun tidak munclak-munclak. Enjoy saja. Standar. Dapat rezeki dari Bononi, standar. Enjoy wae. Wong datang rezeki, nanti lari lagi, datang lagi, lari lagi. Seperti napas. Tarik, keluar lagi, tarik. Tidak boleh disimpan keselepaan. Kenapa? Itulah ibarat hidup itu. Jadi makna apa yang saya rasakan, saya enjoy saja. Sedih ya biarkan, senang ya biarkan, bukan milik saya.
Tapi kalau masih kemanusiaan, aku rasanya sedih. Kalau masih kemanusiaan, aku rasanya tidak susah. Meskipun ditinggalkan masih rasa kemanusiaannya. Karena manusianya masih merasa punya rasa. Padahal manusia tidak punya rasa, baik itu sedih atau gembira. Karena Allah lah yang punya itu semua. Makanya Allah pencipta langit dan bumi dan apa yang diantaranya. Ya termasuk sedih dan susah, sedih dan bahagia. Milik Tuhan. Kalau sedih itu milik Anda akan tersisa terus. Yang membuat sedih Anda. Bukan sedih bukan milik Anda diaku-akui, aku yang sedih, ya sakit terus. Salah siapa? Oh sedih milik Tuhan. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kadang sedih, kadang gembira. Sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah aku selalu menyaksikanmu ya Allah. Kalau sedih dan gembira milik Allah, ngapain kita ikut-ikutan, enjoy saja. Sedih ya biarkan. Senang ya biarkan. Itulah manusia yang sudah bebas dari perbudakan-perbudakan, sedih dan gembira. Akhirnya enjoy saja. Berarti sudah paham jawabannya? Iya, lagi tidak apa-apa. Jadi begini, Kang. Ini kasih contoh yang sebenarnya dialami oleh Bu Ratna. Maaf, Lanjut. Kang. Lanjut, Bu Ratna. Ya. Dengar. Jadi suatu saat Bu Ratna teringat sama almarhum. Jadi maaf Bang, kali bahasanya terasa rindu. Jadi kalau proses itu lama-lama diikuti, itulah sebenarnya yang nggak bisa itu, Kang. Jadi rindunya Allah. Nggak lama-lama merasakan itu supaya tidak tersiksa. Tapi proses itu benar, Kang. Jadi tadi ada rindu. Jadi kalau diresapi terus, selalu diingat-ingat, lalu di masa yang lalu, itulah yang dikatakan tersiksa. Jadi proses itu begitu merasa rindu, jadi menyadari rindunya kan rindu Allah, ya sudah gitu. Jadi sebenarnya begitu memang prosesnya, Kang. Artinya enggak larut gitu rindunya, terus ngingat, terus aku pengen macam-macam gitu. Rindunya dari Allah. Jadi kalau sikap pun gitu, kalau tadi teringatnya lagi duduk, enggak mau lagi malam duduk lagi, berdiri cari kegiatan yang lain. Apa sebenarnya itu yang sudah menyadari bahwa rindunya itu rindu Allah gitu, Kang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika suatu saat datang rasa kerinduan kepada almarhum suami Bunda kan. Nah, maka dari itu bila kita datang rasa rindu, yang mendatangkan rasa rindu siapa? Manusia tidak punya rasa rindu. Sebenarnya Allah rindu dengan dirinya. Kalau kita sudah memahami bahwa hidup ini Allah, hidup yang dulu yang ada pada suami Anda itu hidupnya siapa? Kalau Anda sudah paham bahwa hidup yang ada pada suami Anda yang sudah meninggal itu hidupnya Allah, apa bedanya dengan hidup Anda? Berarti perpisahan itu sebenarnya menyatu. Esa. Makanya Anda akhirnya bahagia. Tidak sedih lagi. Kenapa? Anda sudah bertemu dengannya. Ya enggak? Itulah yang dimaksud istri yang soleha. Istri yang mengenal Tuhannya sehingga mengenal suaminya ada di mana. Lagi ngapain? Suamiku lagi. Anda melihat apapun, itu kan ya lakunya Allah. Akhirnya Anda tenang. Sudah tahu tempatnya. Ternyata orang yang sudah meninggalkan dunia itu menuju surganya Allah. Wong ke surga yang ditinggal kok nangis-nangis. Orang seneng bila orang yang meninggalkan kita itu masuk surga. Kita yang ahli neraka ini yang seolah-olah kita lebih mulia daripada orang ahli surga.
Apa buktinya? Kita masih mendoakan Holnya orang yang meninggal kita doakan bersama agar di sana dilapangkan kuburnya, di sana mendapatkan bahagia. Padahal mereka sudah bahagia. Yang mendoakan orang susah. Sinkron apa tidak? Orang susah mendoakan orang yang sudah bahagia. Ya kebalik. Kenapa kok kebalik? Iman kita selama ini buta. Makanya memahami sesuatu kebalik-balik. Jadi setelah mengenal urip Allah, ketika rindu, tidak begitu susah. Ya tidak mudah. Apa maksudnya? Penjelasannya. Tadi sebelum mengkaji urip Allah, larut gitu kan. Ya. Jadi nambah-nambah terus ngingat yang macam-macam, ngikutin aja gitu. Nah sekarang kayaknya di stop gitu bahasanya, apa namanya, sikapnya gitu. Jadi kalau tadi pada posisi duduk, misalnya duduk di tempat tidur, terus nggak mau lagi, sepertinya pergi lagi gitu. Jadi menghindar. Jadi kemudian muncullah kata pengertian tentang esa. Jadi ketika itu sudah menyadari, hati sudah tenang, tidak khawatir lagi lula disiksa, itu nggak ada lagi kajiannya, itu ditinggalkan. Jadi sebenarnya Kang ada trik-trik masing-masing barangkali gitu ya Kang ya. Jadi kalau tadi pada posisi duduk, tinggalkan aja duduknya, terus pergi aja keluar kamar. Diseliburno. Kita menyelimurkan diri. Maknanya mengalihkan perhatian. Iya. Jadi kalau dulu belum ketemu sama Kang Halim, malah diikutin terus, duduk aja lagi mengingat. Seolah-olah bisa ketemu, padahal tambah susah. Ingat terus ya kan? Iya. Karena Anda selama ini salah iman, menganggap orang mati itu susah. Padahal orang hidup itulah yang susah. Ribut cari rezeki, ribut cari nafkah, ribut cari uang, susah. Kenapa? Nggak ikut Tuhan, ikut hawa nafsu dewe. Banyak tuntutan. Gaya hidupnya agar kelihatan cantik, beli apa? Skincare dan sebagainya. Banyak tuntutan, susah. Itu kalau ikut setan. Ya, setan namanya di neraka, di api. Ya kita siap-siap dibakar dengan keinginan-keinginan kita. Namun bagi manusia yang sudah rela ridho meninggalkan gaya hidup manusianya alias ikut gaya hidupnya Allah, enjoy saja. Meskipun Anda bisa beli skincare, ya enjoy saja. Allah maunya begitu ya kan. Tidak bisa beli, ya juga enjoy saja. Wong sama. Beli tidak beli sama. Apa kok sama? Kenapa kok sama? Hidup. Hidup itu yang membuat sama. Hidup itulah yang membuat pertemuan antara kiri dan kanan. Hidup itulah yang membuat pertemuan taat dan maksiat. Hidup itulah pertemuan hidup dan mati. Kalau sudah ketemu uripe Allah, akhirnya enjoy saja. Tidak ada yang salah. Yang salah hanya manusia. Salah iman. Bisa dipahami Bunda? Insya Allah bisa. Jadi tambahannya sedikit lagi boleh? Iya tambah, dekatkan tambahnya. Jadi gini Kang, kalau tadi posisi Bu Ratna ketika duduk di tempat tidur untuk menghindarinya, contohnya ini keluar gitu. Nah, kalau ini terjadi pada seseorang yang tidak tahan ya, tidak tahan dengan derita, akhirnya terpikirkan bukan tadi kalau duduk terus Bu Ratna keluar kamar. Ini dia mikir, ngapain akhirnya aja hidup ini, jadi bunuh diri dia Kang, kan nggak tahan dia ini ya gitu. Jadi itu dikategorikan bagaimana Kang, bisa saja dia memang belum mengenal uripi Allah ya, kemudian ya kajian-kajian yang lain barangkali ya masih ya katakan mungkin bukan tidak ada, tapi dia ingin mengakhiri hidup ini, jadinya dia bunuh diri. Nah pernah orang Cina itu mengatakan Kang, tapi saya dapatnya itu apakah bahasanya itu tepat,
seperti seseorang yang sudah dililit hutang. Jadi dia prinsipnya gitu aja, ngapain capek-capek apa namanya itu, merasa harus bayar hutang, tersiksa gini, bunuh diri dia kan. Habislah semua cerita dunianya. Nah, bagaimana kaitannya dengan kaji uripi Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Anda ingin jawaban versi manusia apa versi Allah? Kalau jawaban versi manusia, pasti manusia masih melihat laku manusianya. Bila kamu bunuh diri, berarti kamu mati kafir. Itu sudut pandang manusia yang memandang. Tapi kalau Anda ingin nilai sudut pandang Tuhan, ya tonton saja. Itu cerita Allah. Manusia itu tidak bisa bersedih bila tidak disedihkan. Manusia itu tidak bisa bunuh diri bila tidak ada hidup. Masa orang mati bisa mematikan diri? Wong sudah mati. Jadi dalam sudut pandang Tuhan, saksikan, ya itulah ayat-ayat Tuhan. Sehingga Anda sudah tidak menilai lagi ayat manusia. Sehingga Anda tidak menilai lagi manusianya. Anda tidak menilai lagi mati kafir, mati sesat, gentayangan. Tidak. Itu dalam sudut pandang ketuhanan. Beda dengan sudut pandang kemanusiaan. Orang yang mati bunuh diri akan jadi hantu. Kenapa? Karena yang menilai hantu juga. Gentayangan juga. Nah, jadi tergantung ambil yang mana Anda. Itulah sudut pandang kemanusiaan dan ketuhanan. Bagi orang yang bersangkutan itu kan bagi yang menilai, Bunda. Bagi orang Cina itu sendiri yang bersangkutan, yang berputus asa, benar bagi dirinya. Kalau aku masih menanggung beban yang seperti ini, kenapa? Karena dirinya merasa ada ya ketanggungan terus, ditagih terus, diteror terus. Jalan satu-satunya bunuh diri. Siapa yang membuat sandiwara itu? Kalau kita pakai sudut pandang Allah, enjoy. Tapi kalau Anda pakai sudut pandang manusia, pasti Anda merasa, oh, untung aku ya, tidak diperankan seperti itu. Nah, akhirnya merasa mulia daripada orang itu, ya enggak? Oh, itu semua cerita Tuhan. Kalau Anda tidak hidup, ya enggak melihat cerita itu. Itulah bukti bahwa kita diciptakan hanya untuk enjoy, nonton Allah sambil makan popcorn. Ibunda, ada pertanyaan? Ayo.